Oke, jadi tips yang nomor kedua itu adalah teman-teman harus menjual produk-produk yang diperlukan oleh customer gitu. Ataupun jika teman-teman nggak tahu nih harus jualan produk apa, teman-teman bisa menjual keahlian teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa menjual antara dua itu, yaitu produk yang dibutuhkan oleh market ataupun keahlian yang teman-teman miliki. Jadi teman-teman misalkan ahli masak itu teman-teman bisa menjual masakan-masakan yang menurut teman-teman itu layak untuk dijual. Nah, tapi sebelum teman-teman mengiklankan atau teman-teman menjual produk ke pasar, teman-teman itu harus testing dulu produknya itu layak untuk dijual atau tidak ya. Jadi misalkan teman-teman itu punya sampel produk, misalkan punya 10 sampel produk yang bisa dibagikan secara cuma-cuma. Nah, itu teman-teman bisa pergunakan sampel tersebut ke keluarga atau ke teman ataupun ke orang-orang random yang benar-benar itu adalah target market teman-teman. Jadi sampel tersebut nanti bisa digunakan untuk konten-konten iklannya juga gitu. Jadi nggak asal teman-teman bikin iklan, tapi harus berdasarkan fakta atau berdasarkan hasil review atau testimoni dari pelanggan yang teman-teman buatkan sampelnya itu. Nah, dari sampel itu kan teman-teman bisa tahu nih produk yang teman-teman buat itu tertarik ke si orang-orang untuk belinya, atau apakah ada yang harus diperbaiki lagi supaya produk yang teman-teman jual itu bisa laku di pasaran ketika diiklankan. Jadi teman-teman nggak asal ngiklan, nggak asal buang duit, tapi teman-teman itu harus punya juga landasan kenapa harus ngiklan. Masa teman-teman ngiklankan produk tapi produknya itu nggak layak jual gitu. Mungkin akan ada yang beli, tapi apakah teman-teman akan bermain seperti itu terus? Ngejual produk yang misalkan hanya bualan semata gitu, menggunakan fake testimoni ataupun yang lain-lain itu laku, mungkin akan laku, tapi apakah orang-orang tersebut akan ingat dengan brand teman-teman, ataukah market tersebut akan kembali order di tempat teman-teman, itu yang kita yang mungkin tidak akan tersampaikan jika teman-teman hanya jualan asal-asalan atau iklan asal-asalan. Nah, di sini saya kan ingin membuat bisnis teman-teman itu bisa jangka panjang dan juga banyak yang ordernya itu repeat order gitu istilahnya. Nah, terus jika teman-teman itu sedang ngasih sampel ke calon customer teman-teman, itu teman-teman bisa minta nomor HP ataupun emailnya. Ya, nanti teman-teman itu bisa follow up dengan gampang kalau misalkan teman-teman sudah punya database dari si customer tersebut gitu. Jadi misalkan teman-teman perbaikan produk terus pengen nyobain lagi nih respon dari pelanggan yang sebelumnya itu apakah berbeda atau sama saja, jadi teman-teman bisa lebih cepat lagi ketika sedang membuat sampel gitu. Jadi nggak asal teman-teman itu buang uang buat sampel, tapi ada hal yang teman-teman dapatkan, yaitu database dari si pelanggannya. Nah, jadi kesimpulan dari tips yang kedua ini adalah teman-teman itu harus cari produk yang sesuai dengan masalah target market ataupun sesuai keahlian teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum punya produknya ya. Nah, terus kalau sudah ketemu nih teman-teman mau jualan di mana, teman-teman bikin sampelnya, sampel produk, terus dikasih ke calon customer teman-teman itu, ataupun kalau teman-teman males yang jauh-jauh, teman-teman bisa menggunakan teman atau keluarga untuk merasakan atau mencoba sampel yang teman-teman buat itu. Lalu dibuat feedbacknya, lalu teman-teman cari feedbacknya apakah feedback yang diberikan itu negatif atau positif. Kalau misalkan feedbacknya itu negatif, teman-teman bisa minta maaf, lalu teman-teman janji akan membuat yang terbaik, terus teman-teman ketika sudah di develop lagi produknya, teman-teman bisa gunakan lagi si calon customer yang sebelumnya pernah coba itu untuk mencoba kembali produk teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman itu sampelnya itu mendapatkan respon yang positif, nah teman-teman itu bisa aja minta review secara langsung dan divideokan reviewnya itu oleh orang yang diberikan sampel. Jadi ada tukar baliknya gitu. Jadi ada timbal baliknya. Jadi teman-teman itu nggak asal ngasih sampel, tapi teman-teman mendapatkan juga timbal baliknya, yaitu review atau testimoni secara lewat video atau tulisan yang nantinya bisa teman-teman gunakan saat konten iklan. Jadi teman-teman itu harus tetap problem solving. Kalau misalkan produk yang teman-teman jual itu belum memenuhi ekspektasi pelanggan, itu teman-teman harus coba lagi sampai si pelanggan itu merasa terbantu dan ekspektasinya akan produk teman-teman itu menjadi meningkat lagi. Dan jadi kalau misalkan nanti iklan, itu teman-teman akan mendapatkan trust atau kepercayaan bahwa oh ini tuh bisnisnya bener-bener running, ini tuh bisnisnya bener-bener ingin meng-solve
problem dari kita gitu, dari si customernya gitu. Oke, cukup sekian tips yang kedua. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa komen di bawah atau isi form yang di bawah, nanti saya akan coba bantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman.